Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Dian Pratiwi dengan NIM 0541400014. Di sini saya akan melakukan simulasi sebagai kuasa hukum atas kasus suap prestasi jual beli tanah antara Tuan Andi dan Tuan Budi. Di sini saya sebagai kuasa hukum penggugat yaitu Tuan Andi. Izinkan saya menyampaikan beberapa pokok perkara. Yang pertama, bahwa pada tanggal 15 Januari 2023 telah disepakati perjanjian jual beli tanah seluas 1000 meter persegi yang berada di Cisarua, Kabupaten Bogor. Yang kedua, bahwa dalam perjanjian tersebut disepakati pembayaran melalui 2 tahap. Tahap yang pertama adalah dilakukan pembayaran sebesar 300 juta rupiah sebagai uang muka. Pada tahap kedua, yaitu pembayaran sebesar 700 juta rupiah dan dilakukan selambat-lambatnya 3 bulan setelah penandatanganan perjanjian, yaitu pada tanggal 15 April 2023. Yang ketiga, bahwa setelah pembayaran lunas dilakukan proses balik nama dari Tuan Andi ke Tuan Budi. Namun kenyataannya lewat waktu 6 bulan setelah penandatanganan perjanjian, yaitu pada tanggal 15 Juli 2003, tergugat tidak melaksanakan pembayaran sebagaimana yang telah disepakati bersama, dengan alasan bahwa tergugat belum mendapatkan pinjaman dari bank. Namun alasan tersebut tidak masuk ke dalam hukum yang syah, sebab perjanjian tidak mencantumkan persyaratan tersebut. Yang kelima, bahwa tindakan tergugat tidak melunasi pembayaran yang telah disepakati bersama merupakan bentuk suap prestasi. Izinkan saya menyampaikan beberapa pertanyaan kepada tergugat, yaitu Tuan Budi. Apakah saudara hadir pada saat proses penandatanganan? Iya, saya hadir. Iya, saya hadir. Apakah saudara mengetahui batas tenggang waktu pelunasan pembayaran? Iya, pelunasan dilakukan dalam waktu 3 bulan. Apakah saudara melakukan pelunasan pembayaran tersebut? Tidak, dalam waktu 6 bulan saya belum melakukan pelunasan. Oleh karena itu, penggugat memohon kepada majelis hakim untuk mengabulkan gugatan sepenuhnya dan melakukan suap prestasi, serta meminta tergugat membayar sisa pelunasan tanah sebesar 700 juta rupiah beserta denda kerugian sebesar 50 juta rupiah. Jawaban tergugat. Yang mulia majelis hakim, saya akan menanggapi jawaban dari pihak tergugat, bahwa pihak tergugat menyatakan keterlambatan pelunasan terjadi karena 1. Belum cairnya pinjaman dari bank. 2. Tergugat masih berupaya mencari dana tambahan. 3. Tergugat meminta tambahan waktu. Yang mulia, semua alasan tidak dapat diterima karena pertama, perjanjian telah menyantumkan bahwa batas waktu pelunasan adalah selama 3 bulan. Tidak ada klausal bahwa pembayaran menunggu pada pencairan kredit bank. Yang kedua, resiko finansial terjadi pada tergugat karena hukum kontrak menyatakan ketidakmampuan debitur bukan alasan pembenaran untuk melakukan kewajiban pembayaran. Yang ketiga, tergugat tidak pernah meminta perubahan perjanjian secara tertulis sebelum jatuh tempo. Dengan demikian, dalil penggugat harus ditolak sepenuhnya. Replik. Yang mulia majelis hakim, izinkan saya menyampaikan replik penggugat, bahwa penggugat menegaskan kembali perjanjian berdasarkan pengikat seperti Undang-Undang Dasar. Bagi pihak tergugat telah diberikan waktu lebih dari cukup, bahkan sampai diisomasi 2 kali. Namun tidak ada upaya baik bagi tergugat untuk melunasi kewajiban. Oleh karena itu, jawaban tergugat tidak membantah dalil gugatan. Duplik. Majelis hakim, saya akan merespon duplik tergugat.
Duplik tergugat tidak memasukkan bukti kuat bahwa ketidakmampuan membayar disebabkan oleh alasan yang tidak dibenarkan oleh hukum, maka dalil tergugat tetap harus ditolak. Menuju ke pembuktian. Yang mulia majelis hakim, pada tahap pembuktian ini, penggugat mengajukan beberapa bukti. Yang pertama adalah perjanjian jual beli tanah pada tanggal 15 Januari 2023 membuktikan adanya hubungan hukum yang sah. Bukti kedua, bukti transfer uang muka sebesar 300 juta rupiah. Bukti yang ketiga, somasi pertama dan somasi kedua. Bukti yang keempat, rekap dengan tergugat mengajukan bahwa tergugat memang meminta waktu, namun tidak ada bukti bahwa tergugat telah melakukan pembayaran. Pada bukti kelima, data kerugian penggugat terdiri atas laporan penundaan proyek, estimasi kerugian, waktu, dan potensi kerugian finansial. Semua bukti tersebut memperkuat dalil bahwa tergugat telah nyata melakukan wan prestasi. Kesimpulan. Yang mulia majelis hakim, berdasarkan sebuah rangkaian proses persidangan dari gugatan, replik, duplik, sampai pembuktian, kesimpulannya adalah bahwa penggugat pertama, tergugat terbukti melakukan pelanggaran kontraktual. Kedua, tidak ada alasan pembenaran atau pemaafan. Yang ketiga, kerugian nyata menimpa penggugat akibat tindakan tergugat. Maka penggugat memohon agar majelis hakim mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya, menyatakan tergugat telah melakukan wan prestasi, menghukum tergugat untuk melunasi sisa pembayaran yaitu sebesar 700 juta rupiah beserta denda, serta menghukum tergugat membayar denda sebesar 50 juta, menyatakan sah dan bernilai. Demikian kesimpulan atas perhatian majelis hakim. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.